4.2 Membuat model proses dengan menggunakan berbagai macam media melalui analisis hasil studi, literatur, pengamatan, mikrofis, percobaan, dan simulasi tentang bioproses yang berlangsung di dalam sel. Tujuan praktikum percobaan ini dilakukan guna mengetahui lebih jauh mengenai peristiwa osmosis dan difusi beserta perbedaan dari keduanya agar dapat lebih memahami bahwa benar adanya peristiwa. Bahannya: bubuk kopi, sendok, stopwatch, air biasa, air dingin, dan air panas. Pertama, masing-masing sendok diletakkan bubuk kopi di atasnya. Lalu, tuang semua bubuk kopi ke dalam gelas dengan waktu yang bersamaan. Di sini saya memakai stopwatch ya untuk menghitung waktunya. Kita tunggu sampai 10 menit. Berikut ini hasil pengamatan difusi larutan kopinya. Di sini terlihat jelas hasil pengamatan difusi larutan kopinya. Difusi adalah peristiwa berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Pada gelas air biasa, hanya sebagian kopi yang terlarut ke dalam air. Akibatnya, warnanya tidak sepekat larutan pada gelas air biasa, juga hanya sedikit yang sudah tenggelam. Pada gelas air dingin, hanya sedikit kopi yang terlarut, malah hampir tidak ada. Akibatnya, warna tidak pekat, hanya terlihat agak gelap yang dikarenakan kopi yang tidak larut mengambang di permukaan air. Pada gelas air panas, kopi hampir terlarut sempurna dan ampas kopi sudah tenggelam. Dalam hal ini, kopi yang terlarut merupakan proses difusi. Jadi, difusi yang terjadi bisa dikatakan sempurna akibat dari terlarutnya kopi dalam air panas adalah pekatnya warna air karena molekul air sudah berikatan dengan zat terlarut atau kopi. Untuk kecepatan dalam pelarutan kopi pada air panas lain tercepat daripada air dingin yang terlama. Hal ini disebabkan oleh sifat kelaratan padatan dalam cairan yang akan meningkat sejalan dengan peningkatan suhu. Maka kepadatan atau zat terlarut akan semakin mudah larut dalam cairan yang memiliki suhu lebih tinggi. Lidi, korek, jarum, air, stopwatch, sendok, sirup, telur, dan lilin. Pertama, kita masukin lidinya ke dalam gelas untuk penangkal agar tidak jatuh telurnya saat ditaruh di dalam gelasnya. Terus kita tambahkan sirup ke 1 gelas. Kita masukin 4 sendok makan saja. Habis itu kita kupas kulit telurnya sampai seperti
seperti ini. Hati-hati ya saat pengelupasannya. Kita lubangi bawah telurnya tapi nggak kena selaputnya. Berikut hasil pengamatan osmosis pada telur terlihat pada dua tabel ini, dan ada pertanyaan mengapa air dalam gelas bisa naik ke sedotan sedangkan air dalam gelas sirup tidak naik ke sedotan atau sulit dan lama sekali. Jawabannya karena telur bersifat hipertonis dan air bersifat hipotonis. Osmosis adalah perpindahan molekul cairan melalui selaput semi-permeabel selektif dari anggota yang semakin encer ke anggota yang semakin pekat. Membran semi-permeabel harus mampu ditembus oleh pelarut tetapi tidak oleh zat terlarut, yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Osmosis merupakan suatu fenomena alami tapi mampu dihambat secara buatan dengan meningkatkan tekanan pada anggota dengan konsentrasi pekat menjadi semakin anggota dengan konsentrasi yang semakin encer. Berikut ini kesimpulan osmosis dari praktikum telurnya dapat dilihat.